Halo guys, jadi hari ini gue kedatangan tamu spesial lagi dari SMA 42. Mungkin gue suruh perkenalan dulu ya. Silahkan perkenalan dulu. Lu dari Iya, mana gitu kan? thank you Kak Aca. Halo semua, nama gue Suhaila Laskar Ayu. Biasa anak-anak SD manggil gue Sule. Gue dari SMA 42 yang tahun ini alhamdulillah keterima di PTN dan PTK. Oke, jadi lu dari SMA 42 ya. Iya, iya. Terus mungkin gue lebih ke nanya-nanya seputar perkuliahan aja ya. Mm, Ngomong-ngomong lu keterima di 3 PT, 2 PTN, 1 kedinasan ya. Oke, betul. Mungkin gue pengen tahu kenapa lu keterima di kedinasan, terus lu terima SBM tapi lu tolak juga, mandiri juga. Gue pengen tahu cerita dari lu. Sebenarnya gue lebih termotivasi buat bisa dapet 3 PTN ini gara-gara gue gagal di SNMPTN Kak. Kayak gue nggak suka aja gitu gue gagal, jadi gue kayak balas dendam gitu. Pokoknya di jalur-jalur selanjutnya gue harus masuk gitu. Terus akhirnya gue nyoba di SBM, gue nyoba di Mandiri, dan gue nyoba di kedinasan. Nah, malah tiga-tiganya masuk gitu. Jadi ya alhamdulillah itu rezeki gue tahun ini sih. Tuh Kak. Pas SNMPTN lu dapat kuota SNMPTN. Nah, waktu Uh, itu lu pilih mana aja? nah, Kalau nggak salah kan 2 PTN ya? iya, betul. Jadi tuh ada 2 kesempatan kan, 2 PTN. Tapi karena gue egois banget tuh Kak, gue cuma pilih 1 PTN dan itu tinggi gitu. Gue pilih di UI gitu. Terus Jurusan jurusan sastra Indonesia. sastra Indonesia. Karena gue suka sastra gitu kan. Terus ya udah karena ketolak gue udah sakit hati banget kan. Jadi gue kayak bodo amat, nanti gue harus bisa gitu loh. Bisa lebih dari ini gitu. Jadilah gue di sini kan terima di 2 PTN, 1 kedinasan gitu Kak. Padahal pas SNMPTN lu ngambil sastra. Mm-mm. Bahas sastra Indonesia atau bahasa Indonesianya? Sastra Sastra Indonesia. Indonesia ya. Sastra Indonesia UI. Berarti tinggi juga ya sastra Indonesia UI. Mm-mm. Tinggi juga. Gue tuh waktu itu optimisnya karena gue dapet sertifikat provinsi kan Kak. Gue pernah ikut lomba itu. Nah ternyata saingan gue di UI itu yang sertifikatnya udah nasional gitu kan. Jadi gue kayak ya udahlah emang bener gue kalah gitu. Tapi di 42 nggak ada temen yang satu sama gitu ngambilnya UI Enggak, bahasa Indonesia enggak. enggak ada, enggak ada. Berarti BK emang di kalah di 42, sana ya. BK di 42 juga kontrol sih Kak. Hmm. Berarti kesalahannya lu kalah saing. Iya, gue kalah saing, gue egois juga sih waktu itu. Ada nggak kakak kelas yang ngambil sastra Indonesia di UI sebelumnya atau nggak ada? Gak ada, makanya itu gue kayak bunuh diri gitu Kak. Lu pengen ceritanya awalnya pengen menoreh sejarah gitu ya. Ternyata Betul. sejarah lu malah gagal ya. Tuh, tuh buat itu Kak. Itu deh. Lu suka ke sastra karena apa nih? Apa hobi baca buku atau pengen memperdalam sastra aja gitu? Gue suka puisi sih Kak. Gue dari SD gitu gue udah ikut lomba puisi gitu. Sampai SMP gue masuk teater gitu kan. Gue terusin tuh teater sampai gue menang beberapa kali di provinsi gitu. Tapi gagal di nasional. Gitu sih Kak. Berarti bakat lu di bahasa juga emang lu suka dari kecil ya. Betul, betul. Termasuk lu pengen memperdalam ceritanya pengen masuk ke bahasa Indonesia karena lu Mm-mm. suka. Dan di SBMPTN kalau nggak salah gue denger lu keterima di UPI ya. Iya, UPI. UPI kan tinggi banget tuh biasanya anak-anak UPI ya yang mau masuk UPI. Lu keterima di apa jurusannya? Sama kayak di UI gue ngambilnya sastra Indonesia Sastra juga. Indonesia. Karena itu impian lu, kenapa gak diambil nih? Karena gue menyerahkan semuanya ke orang tua gue sih Kak. Jadi tuh gue keterima di 2 PTN kan. 2 PTN ini tuh di Undip sama di UPI gitu. Undip sama UPI ini sama jurusannya sastra Indonesia gitu kan. Terus gue dapet pengumuman lagi gue keterima di kedinasan. Nah karena gue mikir kan gue belajar juga nggak rajin-rajin banget gitu. Terus gue percaya semua yang udah gue dapet ini tuh karena orang tua gue gitu. Makanya gue ngasih semua keputusan ke orang tua gue lagi karena gue tahu apa yang mereka kasih itu yang terbaik buat gue gitu Kak. Apalagi bapak lu itu emang sangat sesuatu sekali ya sama Iya, lu. betul betul. Berarti walaupun lu suka sama bahasa juga lu lebih baik ngambil kedinasannya gitu yang lebih terarah ya banyak gitu ya. Iya. Susah nggak sih kedinasan tes-tesnya gitu kan? Untungnya di kedinasan tuh ada TPS-nya kan Kak. TPS-nya gue kebantu karena gue udah belajar buat di UTBK gitu. Sisanya ada namanya wawasan kebangsaan gitu. Itu lebih ke undang-undang,
susah di wawasan kebangsaan karena itu lebih ke menghafal gitu kak, undang-undangnya banyak. Tapi beruntungnya adalah itu nggak jauh dari ranah gue di sosial, kan gue IPS ya, jadi gue kayak nggak buta-buta banget gitu kak soal kayak gituan tuh. Terus ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika lumayan sulit. Terus bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu standar kak, soalnya biasa. Berarti matematikanya sama kayak matematika kedinasan semua kedinasan ya? Main logika banget kak matematikanya. Tapi lu bisa gitu ya? Bisa, alhamdulillah. Gue ada 2 tahap tuh waktu itu tes kedinasan kan, ada tes tulis sama tes wawancara gitu. Saya udah di tes tulis gue lolos, wawancara gue juga alhamdulillah lolos gitu kak. Soal-soal yang dipelajarin dari SG dari semester 1 kan ada soal-soal yang kayak gitu juga. Itu ngebantu nggak sih buat lu? Ada nggak beberapa soal yang muncul gitu? Ngebantu kak, ngebantu banget. Parah. Parah ya. Oke, jadi Sule ini emang tahun kemarin ya, lulus 2020 21 tadi ya? Atau 2019 20? 19 Tahun ajaran 20 ya? Gue tahun ini lulus lah. Ya, jadi Sule ini berarti dari beberapa teman lu juga emang banyak yang masuk PTN juga ya. Termasuk yang di SG kan belajar soal-soal UTBK dari semester 1 ya. Berarti itu ngebantu ya? Ngebantu banget. Kalau untuk klinik pemilihan prodi dan PTN itu sama? Sama. Gue malah kebantu di SBMPTN tuh karena Kasatria juga bantu gue buat ngarah gitu. Jadi gue alhamdulillah keterima di SBMPTN karena Kasatria juga ngarahin gue gitu Pak. Berarti milih PTN juga gak asal meraba aja ya? Betul banget. Skor UTBK lu kan kalau tahun sekarang itu jadi gak dikasih tahu dulu ya skor UTBK-nya, terus tiba-tiba lu meraba, lu langsung milih gitu kan? Iya, betul. UTBK lu gede gak sih? Gak gede-gede banget. Karena emang fokusnya udah mau ke kedinasan. Berapa? Atau gak mau dikasih tahu? Gak apa-apa sih, kayak ini buat gambaran aja kali ya buat teman-teman yang kali aja mau masuk UPI gitu. Gue waktu itu keterima di angka 540-an. 510. Iya, itu menurut gue gak besar gitu loh. Tapi untuk di tahun ini yang soal TPS semua itu termasuk besar. Karena teman-teman gue yang masuk di UI skornya gak jauh dari itu ternyata. Gitu kak. Jadi kayak termasuk besar kali ya di tahun sekarang gitu kak. Kan kalau di tahun 2019 lu dengan skor segitu kayaknya lu udah bingung gitu mau masuk mana. Karena ya itu termasuk kecil di 2019. Berarti temen lu ada yang masuk sastra Indonesia? Enggak, temen gue gak ada. Gak ada, tapi kalau lu bandingin antara skor lu sama teman-teman lu yang masuk UI, gak beda jauh? Gak beda jauh, Gak beda Kak. jauh. Ya mereka dekat-dekat 600 tapi masih di angka 500-an gitu Kak. 560, 570 gitu Iya. ya. Terus juga, lu merasa risih gak sih dengan tahun yang sekarang tiba-tiba anak-anak IPA pada ngambil IPS? Padahal skor yang diambil juga sama aja ya. Betul. Apalagi anak IPS kan ya matematikanya mungkin gak sejago anak IPA kali ya. Betul, Lu merasa dirugikan gak sih sebagai diri lu sendiri? Mungkin orang lain juga sama kali ya pikirnya. Kalau gue sih nggak dirugi-rugiin banget ya Kak, karena gue percaya apa yang gue pelajarin tuh bakal keluar dan gue percaya proses gitu loh. Karena anak-anak IPA kan mungkin waktu di SMA belajarnya IPA gitu kan. Sedangkan gue tuh dari SMA udah belajar IPS gitu dan gue mau ngambil IPS. Jadi gue lebih percaya ke prosesnya aja sih. Gue percaya proses tuh nggak bakal ngianatin hasil gitu. Jadi gue yakin gue bisa gitu Kak. Berarti emang dari awal juga lu udah nanamin keyakinan bagi lu ya. Dan lu juga terarah maunya lu kemana gitu ya. Berarti kedinasan juga arahan dari orang tua atau keinginan lu di bidang sosial-sosial? Keinginan gue juga sih, tapi akhirnya gue ngasih itu ke orang tua gue lagi Kak. Untuk masalah pilihannya ya. Betul. Soalnya di UTBK gue juga matematikanya ngasal. Gue cuma ngisi 10, itu yang gue yakin. Karena di gue tuh ada 16 soal waktu itu. 6-nya gue ngasal, tapi ngasalnya tuh kayak yang mikir gitu Kak. Kayak nggak 1 tambah 1, 5 gitu kan. Kayak itu kan nggak mungkin. Jadi gue masih mikir gitu, gue masih mainin logika gitu. Dan ini juga tips buat teman-teman semua sih, buat kayak ngasal harus pakai strategi juga. Tuh. Ada strategi khusus? Ada. Mungkin A, B, C, D atau B semua itu ada strategi khusus? Enggak sih Kak, gue nggak nyamain semua gitu, enggak. Ngeliat aja gitu Kak dari dia soalnya. Kan kalau di gue tuh ada yang A tuh yang pernyataan 1 benar gitu. Nah itu tuh nggak mungkin sama semua Kak. Dari misalnya gue dari 11 sampai 16 gitu, nggak mungkin sama semua. Gue yakin itu nggak mungkin sama semua. Nah makanya lo harus
juga ngebantu banget sih, karena gue logika gue tuh main banget di situ gitu, dan ternyata kuantitatif gue paling gede di antara nilai-nilai gue yang lain. Itu sih. Berarti kalau anak-anak IPS nih yang merasa nggak jago banget di matematik, berarti ada harus yang diunggulkan nggak? Misalkan di bahasa atau apa gitu? Ada banget kak, bahasa sih kak menurut gue, karena IPS juga nggak jauh-jauh dari itu gitu kak. Lebih ke analisis gitu ya? Betul betul. Berarti lu jago sosiologi ya? Ya lumayan lah kak. Biasanya kalau bisa sosiologi kayaknya bisa bahasa Indonesia juga kayaknya ya? Karena ya seperti itu kan, pertanyaan jawabannya hampir mirip-mirip ya. Dan itu juga mungkin yang melandasi lu masuk ke kesejahteraan sosial. Lu suka sosiologi. Terus lu di Bandung? Bandungnya di mana nih? Di Dago. Di Dago, sekolah kedinasan. Iya. Gimana tuh soal-soal kedinasan? Gue sih ngelihat dari tahun lalunya sih ya kak, gue masuk di grup gitu, grup Telegram gitu, terus mereka nge-share soal-soal tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi gue nggak semerta-merta belajar tentang UUD gitu, enggak, tapi gue lebih ngelihat ke tahun lalu gitu, gimana bentuk soalnya. Jadi tuh gue bisa ngeprediksi di tahun ini soalnya bakal kayak gimana gitu. Berarti lu bergabung dengan komunitas-komunitas itu penting? Penting banget buat grup-grup, karena mereka saling support loh kak di dalam situ. Ya kayak di grup SG aja gitu kan, kita di grup Sasum kan kak, itu kita saling support gitu. Itu penting banget sih. Berarti ada info-info juga lo pasti tahu gitu, info terupdate dan lain-lain. Betul. Udah mulai sibuk kuliah atau udah mulai ulangan? Gue malah lagi UTS. Sampai Selasa gue lagi UTS nih. Soal-soal kedinasan sama gak sih, kayak apa ya, mungkin temen lo yang masuk PTN gitu kan, sama gak sih soal-soalnya pas UTS beda atau lebih terarah gitu? Kalau kedinasan mungkin beda lagi gitu. Kalau gue sih ngerasa di kedinasan ini, terlepas dari bahasa Indonesia bahasa Inggris ya kak, itu lebih ke isunya kak. Jadi kayak jadi lo mau nyari jawabannya di Google juga nggak ada gitu kak, karena itu lebih ke pemikiran lo buat isu ini tuh kayak gimana gitu. Jadi lebih up to date dan lebih kayak sekarang banget nih gitu. Ini soalnya tuh fresh gitu kak, karena dibikinnya sesuai isu yang lagi berkembang sekarang. Jadi lo kayak semacam di press buat kerja di LIPI ya, dengan isu-isu sosial kayak gitu ya. Bener. Atau lu pengen masuk LIPI jangan-jangan nanti ke depannya? Enggak sih, gue lebih mau ke kementeriannya sih kak. Selama di SG gimana? Di SG seru sih kak. Seru banget, karena teman-teman gue juga nggak jauh-jauh dari anak-anak berkelompok gitu ya. Dari anak-anak gue juga seru-seru banget. Kakak-kakaknya juga seru. Terus fasilitas di kelas juga bagus gitu kak. Ya enak sih kak, fasilitas lainnya kayak PTN, konseling PTN, terus klinik itu juga menurut gue ngebantu gue banget sih buat sampai di titik ini. Lu suka dengan keadaan bahwa bimbel itu nggak kaku-kaku amat? Bener. Lu setuju dengan prinsip kayak gue kayak gini? Iya, setuju banget. Kalau gue kan ibaratnya yang penting lu belajar, lu happy, lu dapat hasil gitu ya. Iya, bener. Berarti lu setuju sebagai orang sosial, belajar memang harus enjoy? Setuju banget sih kak. Pola belajar lu hingga lolos 2 PTN dan kedinasan kayak gimana sih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang gue juga pengen masuk SBM, terus gue masuk kedinasan. Mungkin ada nggak sih trik khusus? Kalau dari gue sih, gue tetap nerapin sistem yang tadi, gue harus enjoy gitu belajarnya. Ya gue sambil dengerin musik dan lain-lain gitu. Dan gue nggak kayak gue harus belajar 10 jam gitu. Gue nggak kayak gitu. Apa yang menurut gue kurang, gue pelajarin gitu kan. Makanya gue selalu ikut tryoutnya SG. Jadi tuh gue tahu nih apa yang kurang di gue gitu kan. Kenapa skor gue bisa segini gitu. Apa yang salah gitu. Makanya gue selalu belajar dari apa yang salah gitu. Kalau apa yang benar ya berarti itu beneran udah gue ngerti gitu sih kak. Jadi gue kayak nggak yang gue punya target segini, gue harus belajar 10 jam. Enggak, gue lebih kayak belajarnya santai. Gue belajarnya apa yang gue belum bisa gue pelajarin, terus gue konsultasiin ke kakak-kakak SG gitu sih kak. Jadi kayak gue nggak kaku gitu. Intinya yang penting lu belajarnya enjoy, mau itu 10 menit kayak 15 menit, yang penting lu ada hasil ya. Iya, nggak langsung gue harus
hafal satu materi ini gitu. Enggak ya? Enggak. Berarti kebanyakan anak-anak juga yang berhasil itu mereka nggak stres belajar kali ya? Gue yakin sih itu, karena nanti pun pas SBM menurut gue ya soalnya nggak lebih susah dari tryout SG. Asal jangan gugup aja kali ya? Bener. Kayaknya juga milih tempat buat SBM tuh harus penting deh kak. Karena gue tahu di UNJ kata teman-teman gue kayak mereka satu sama lain tuh bisa ngeliat komputernya masing-masing. Kok kayak gitu ya? Iya. Tapi soalnya mungkin beda kali ya? Iya beda sih. Tapi ini kan kata temen gue ya, gue nggak tahu dia gimana. Nah gue tuh milihnya di UI kemarin. UI tuh kayak bilik buat pemilu gitu kak. Jadi gue nggak bisa ngeliat samping kanan kiri gue. Dan itu nambah fokus banget sih kak menurut gue. Jadi penting juga buat milih pusat UTBK lo nanti gitu ya. Itu biasanya kalau yang gue ingat sih anak-anak kalau misalkan masuk di gelombang terakhir itu katanya soalnya udah pasti sama yang di gelombang awal. Itu benar gak sih? Kalau tahun ini kan ada 2 gelombang ya kak. Nah itu beda banget kak. Terus kayak jangan kaget aja gitu nanti tiba-tiba ada bahasa panda lah gitu kan. Di tahun gue ada bahasa panda gitu. Terus gue nggak kaget sih hal itu karena teman-teman gue juga udah ada yang cerita gitu. Cerita ya bukan ngasih tahu soalnya, dia cerita aja gitu. Terus jadi gue udah nggak kaget. Terus banyak banget soal-soal bocoran tuh kak di internet. Wah banyak banget deh. Jangan pernah percaya sama hal itu gitu loh, karena itu malah bikin lo stres. Udah lu jalanin aja UTBK tuh nggak semenakutkan itu gitu. Ya pas kemarin juga gue di acara sharing session katanya bahasa Panda tuh nggak semengerikan yang dibayangkan, bener gak sih? Bener. Karena itu gampang banget bisa dipikir pakai logika kak, sumpah. Berarti itu juga ininya sebelum lu tempur ya lu belajar maksimal, jangan mendengar masalah hal-hal negatif dari kanan kiri gitu ya. Bener. Yang penting lu fokus ibaratnya, terus ya belajarnya enjoy. Milih tempat buat tes juga penting. Berarti alangkah lebih baiknya di gelombang 1 atau gelombang-gelombang akhir nih? Oh kalau di gue kan gue nggak bisa milih ya kak. Gue daftar gue dapet di tanggal segini gitu. Terus H-min berapa UTBK tuh tiba-tiba dipecah yang tanggal ganjil gelombang pertama, tanggal genap gelombang kedua. Nah gue dapet di gelombang pertama karena gue tanggal ganjil tuh. Terus enaknya di tanggal ganjil di gelombang pertama maksudnya itu kayak soal bocoran belum terlalu banyak banget sih kak. Jadi kayak gue masih diuntungkan dengan hal itu, jadi gue lebih fokus. Terus kalau di gue sendiri karena gue udah siap nih, gue udah siap UTBK gitu, gue udah siap tempur. Ya udah karena gue di gelombang pertama ya gue enak dong kak, gue udah siap, gue langsung tempur. Ada teman-teman gue yang kayak mereka udah siap tapi karena tanggalnya mundur nih, mereka jadi gelombang 2 itu mereka leha-leha lagi kak gitu. Terus mereka pas UTBK jadinya kaget gitu. Nah itu yang kayaknya kurang bagus sih kak gitu. Jadi gue alhamdulillah diuntungkan dengan gelombang pertama. Berarti keberuntungan itu juga pilihan kita ya? Bener. Yang paling penting sih buat nanti teman-teman yang mau UTBK di tahun sekarang banyak juga nih yang pada gagal anak-anak IPS gitu kan. Mungkin ada trik khusus nggak sih supaya mereka bisa lolos SBMPTN? Ada nggak trik khusus? Menurut gue sih selain belajar ya, belajar lu fokus gitu. Lu jangan ngelupain Tuhan gitu loh kak, karena lu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tanpa orang tua gitu kan. Kayak kalau lu belajar terus gitu, tapi lu ngelupain Tuhan, lu namanya sombong gitu kan. Jadi kayak menurut gue ibadah itu perlu banget sih, penting banget. Terus restu orang tua, karena lu nggak mungkin milih sesuatu yang bukan pilihan orang tua lu, karena itu kayak jadi kayak durhaka gitu sih. Ya walaupun apa namanya, misalnya lu beda pendapat nih sama orang tua gitu, langkah lebih baiknya diobrolin dulu pelan-pelan gitu sebelum nantinya lu harus milih nih, lu obrolin dari sekarang gitu, jangan sampai nanti lu kaget gitu. Itu penting banget milih jurusan. Terus belajar, berdoa tuh ibadah gitu kan. Terus ya jangan lupa buat selalu fokus gitu kak sama tujuan lu. Jangan sampai karena UTBK masih lama gue leha-leha dulu, itu udah kayak gak mungkin. Karena ketika lo lagi males-malesan, teman-teman lo di luar sana tuh lagi belajar, lagi ngejar hal itu gitu loh. Dan bisa aja mereka mau ngambil UI dan lo mau ngambil UI gitu, ya udah pasti lo kalah karena
di saat mereka belajar lo tuh males-malesan gitu sih Kak. Jadi lebih ke fokus. Berarti bagi lu juga ketika lu udah maksimal, lu udah berdoa, ya hasilnya juga insya Allah gitu ya, nggak akan mengkhianati gitu. Pun kalau misalkan lu gagal juga, pasti Tuhan ya kasih yang terbaik gitu ya. Bener-bener, gue ngerasain itu Lu banget. ngerasain semua itu ya. Di saat lu gagal SNPTN pun juga, ya udah sih itu pilihan gua gitu kan. Lagi pula juga Tuhan pasti ngasih jalan terbaik. Dan alhamdulillah lu keterima di kedinasan ya. Siapa sih yang nggak mau gitu masuk ke kedinasan? Iya. Lebih terarah nggak sih dibanding masuk PTN? Bener, kalau lebih kedinasan? terarah. Bener-bener. Lebih kayak disiapin buat lo nantinya tuh kerja lo di sini gitu. Terus kerennya ya pakai seragam juga. Keren gitu gue rasanya. Ada beberapa tahap sih yang masuk ke sana. Kalau di stas itu kan ada tahap 1, tahap 2 gitu. Di situ sama ada tahap-tahapnya. Gue cuma 2 tahap. Tahap 2. 2 tahap doang. Iya, 2 tahap doang. Pertama lu tes tulis. Tes tulis. Yang tadi itu kayak bahasa Indonesia, wawasan kebangsaan gitu. Yang kedua gue wawancara. Di wawancara tuh lu udah itu panjang sih wawancaranya, kayak bisa setengah jam gitu. Karena lo harus nampilin bakat lo di situ gitu. Jadi karena bakat gue waktu itu monolog kan, gue bawa sertifikat monolog. Terus ya udah gue monolog di depan orang-orang. Gue di Kemensos kemarin tuh wawancara gitu sih. Terus keren banget lo di Kemensos. Iya, gue udah masuk Kemensos juga. Daya tampung sana banyak gak sih? Mungkin banyak orang yang mau, ya gue pengen juga nih masuk ke kedinasan gitu kan. Setidaknya gue terjamin ibaratnya kayak gitu, kenal sama orang-orang pemerintahan juga. Banyak gak sih daya tampungnya atau dikit? Kalau misalnya daya tampung lebih dikit dari ini ya Kak, dari PTN karena di sana cuma 500-an orang yang dapat gitu. Dan itu tuh ada beberapa ini Kak, kayak gue kan berarti mandiri nih. Nah, ada yang beasiswa. Nah, beasiswa itu tuh biasanya dari wilayah 3T tuh. Tuh kan. Tertinggal gitu. Itu mereka dapat beasiswa tuh biar ya nanti mensejahterakan wilayahnya sendiri gitu kan Kak. Jadi ada beberapa ininya, apa sih namanya, kayak tes-tesnya tersendiri gitu. Gue termasuknya ke mandiri gitu. Nah, berarti di mandiri ini nanti kuotanya berkurang karena ada yang dari beasiswa, dari mana gitu kan. Paling gue sih mikirnya 400-an kali ya buat yang mandiri, buat yang tes kayak gue gini. Antara yang mandiri sama yang perwakilan daerah itu mungkin nanti mereka di plotnya juga untuk mengembangkan daerahnya ya. Sementara lu kayak simak UI gak sih sama kayak gitu? Iya. Harganya sama gak sih? Misalkan nih harga mandiri mahal untuk uang pembayaran atau gratis semuanya? Kalau gue tes itu bayar. Tesnya bayar. Cuma kalau nanti gue biaya pendidikan, gue ditopang APBN. Wis, mantap ya. Jadi mau dimanapun kedinasan juga pasti dijamin sama negara ya untuk pembiayaannya ya. Benar. Untuk dapat info itu tuh berarti lu harus dapat link dulu dari mana gitu, atau dari internet tersedia nggak sih? Di internet tersedia gitu. Mereka biasanya ada sosialisasi gitu, tapi Jakarta nggak termasuk karena mereka lebih sosialisasi ke yang tadi wilayah 3T itu. Terus kalau gue sih dapetnya dari kakak gue, karena kakak gue pernah nyoba tapi dia gagal gitu kan. Jadi kayak ya udah nih, gue adanya diarahin gitu ke sana gitu kan. Terus ya alhamdulillah gitu gue dapet. Berarti rezeki di keluarga lu tertuju ke lu ya? Iya kayaknya. Sama kegagalan kakak lu, jangan sampai deh adek gua gagal itu. Iya, bener-bener depres itu ya. Iya. Tapi gue gak merasa tertekan Kak, karena kakak gue cuma kayak lu coba deh di sini gitu. Gue gak merasa tertekan sama sekali. Berarti dalam didikan keluarga lu juga tidak ada penekanan harus itu ya? Benar-benar. Yang penting yang terbaik buat lu gitu ya. Banyak kan yang gagal di SBM, di SNMPTN, terus karena anaknya pengennya A, ibu bapaknya pengennya B. Itu mungkin sama kayak kemarin gue petik dari keinginan Oyer ya. Jadi dia katanya kalau misalkan lu punya keinginan ya lu harus searah antara keinginan lu, keinginan orang tua juga, biar doa lu ibaratnya sama gitu ya. Benar. Berarti itu penting juga sama kayak lu. Penting banget Kak. Sama lu harus fokus apa yang lu mau gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya gue juga masuk sastra tuh agak-agak ditentang sama orang tua gue awalnya gitu kan. Tapi gue ngebuktiin itu dengan prestasi gue. Makanya orang tua gue percaya kalau misalnya ini anak buat lomba aja nih mau gitu loh, mati-matian latihan belajar ini itu gitu. Apalagi nanti dia masuk kuliah gitu, pasti dia mau merjuangin apa yang dia cita-citakan gitu. Jadi penting banget sih ngebuktiin ke orang tua kalau misalnya lo bisa gitu masuk jurusan itu. Kalau nggak salah lo kayak gue juga sih, aktif organisasi, tapi lo berprestasi banyak gitu ya. Iya.
Lu cara ngimbanginnya gimana sih? Gue cara ngimbanginnya nggak, sebenarnya kalau misalnya lu ikut lomba nih, lu nggak perlu khawatir nilai, karena nilai lu pasti ditopang sama lomba itu kak. Gitu, gue mau bolos berapa hari buat latihan pun nilai gue tetap aman gitu. Terus ya alhamdulillah sih gue di kelas juga aktif anaknya gitu. Sebenarnya gue dari kelas 10 tuh udah mikir gimana caranya nilai gue bisa bagus, karena gue tahu kalau dari kelas 10 lu udah bagus, kelas 11 12 nilai lu tuh gak bakal turun gitu. Nah itu juga kayaknya yang jadi ini ya, jadi alasan gue bisa dapet kuota SNM ini itu deh kak. Terus ya selain belajar di rumah, belajar bareng teman-teman di SD juga gue belajar gitu. Pokoknya tuh lo harus bisa nempatin diri lo. Kalau lagi di sekolah ya belajar, kalau lo udah waktunya organisasi ya lo organisasi, kalau lo waktunya lomba ya lomba gitu. Jadi kayak tadi yang gue bilang sih kak, lebih fokus gitu, fokus sama apa yang ada di hadapan lo aja gitu. Kalau misalnya sekarang jam 11 gue harus ke SD, ya udah gue di SD gitu, gue nggak mikirin teman-teman gue nggak mikirin tugas gue gitu. Dan time management tuh penting sih kak. Cara nge-manage lu gitu ya, nge-manage waktu. Berarti di saat lu ada di sekolah ya lu berperan sebagai ya lagi di sekolah kayak gitu ya. Benar. Fokus intinya kayak gitu ya. Benar kak. Ada pesan-pesan pamungkas buat mereka yang lagi berjuang SBMPTN tahun ini, dan mungkin ada yang mau gap year juga? Buat yang gap year dulu kali ya kak, gap year tuh bukan suatu hal yang harus lo sembunyiin gitu, lo nggak perlu malu sama gap year, karena orang-orang yang gap year tuh malah mereka yang punya keinginan lebih buat masuk gitu kak. Jadi kayak motivasi mereka tuh tinggi. Nah terus teman-teman yang bakal UTBK nih di tahun depan, jangan pernah males-malesan, lo harus produktif. Kayak tadi yang udah gue bilang, di saat lo males-malesan, teman-teman yang lain tuh lagi rajin gitu, lagi belajar buat masa depan, dan bisa aja lo tuh saingan sama mereka gitu. Nah selain fokus tadi yang gap year, gak usah malu, lo tuh punya nilai lebih gitu. Terus teman-teman yang juga lagi berjuang sekarang, kalau gue sih dulu gini kak, gue kan pertama soshum tuh, gue IPS kan, dulu tuh belum dikasih tahu tuh kalau misalnya UTBK TPS doang. Nah karena gue lagi belajar IPS nih di SMA kan, ya udah gue fokus belajar IPS tuh, karena gue mikir nanti UTBK ada IPS, nanti SIMAK UI ada IPS gitu. Jadi gue lebih kayak nanti deh buat TPS setelah gue lulus SMA gitu bisa gue kejar. Jadi balik lagi ke fokus, balik lagi ke time management, balik lagi ke lo harus punya strategi gitu. Kayak tadi gue strategiin asal gue strategiin gimana waktu belajar gitu, strategi, berdoa, belajar, insya Allah lah lo masuk gitu. Lo bisa lebih dari gue gitu, 5 PTN lo bisa ambil. Oke, perbincangan gua sama Sule mungkin ya cukup sampai sini dulu ya, Le. Ya. Mudah-mudahan apa yang lu ceritain terusan orang-orang termotivasi gitu kan, dengan apa yang lu udah ceritain ke orang lain. Terus juga yang lagi gap year ya, kata Sule tadi ya, lu jangan malu katanya gitu. Kalau misalkan lu emang punya keinginan ya, mungkin tahun ini ya belum waktunya buat lu, mungkin tahun depan SBM lu bisa lebih lagi gitu ya. Benar. Mungkin teman nggak masih lagi sekarang mungkin udah gue harus lolos nih di tahun ini. Sama time management juga ya. Benar. Itu terusan juga jangan lupa doa-doanya ya, doa gitu kan, terus obrolin sama orang tua maunya apa kayak gitu. Itu yang mudah-mudahan memotivasi ya. Terus makasih ya Le udah datang ke sini. Thank you juga kau udah ngundang. Ya nanti untuk kedepannya gue pengen ngajak yang lain juga ya, supaya keberhasilan ya jangan lu pendam sendiri ya, tapi bagiin ke orang lain gitu cerita. Ya walaupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi ya mudah-mudahan ada faedahnya, benar sih. Kayaknya angkatan 2021 juga kayak termotivasi sih gara-gara podcast. Iya bener. Gue pengen masuk IG-nya SG gitu. Tapi gue dulu kayak gitu loh. Jadi sekarang. Ya emang kalau ngobrol sama Sule mungkin ya gak ada habisnya kali ya, obrolan kita bisa kemana aja ya, termasuk masalah Sule di akhir di sekolah gitu, berprestasi juga gitu kan. Ya mungkin next time gue bisa ngobrol lagi sama Sule di sesi selanjutnya. Gua dan Sule pamit undur diri ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Bye bye.